Perjuangan Banta Krina. Gimana kabarnya hari ini? Sehat luar biasa. Iya, terima kasih ya Pak. Di sini perkenalkan dulu, nama saya Siti Ramadhani Ginting. Saya JGP angkatan 11. Tujuan saya mengundang Bapak Ibu kemari adalah di sini ada tujuan destinasi kebetulan dari guru penggerak. Yang pertama, tujuan saya memenuhi tugas aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif. Mungkin sudah sering juga kita lakukan ketika melakukan aksi nyata di PNM. Nggak jauh sama dia ini. Kemudian penyebaran pemahaman budaya positif kepada seluruh warga sekolah. Kemudian mengajak semua warga sekolah untuk menerapkan budaya positif. Di sini warga sekolah yang dimaksud berarti kita semua guru, orang tua, beserta semua peserta didik kita. Jadi nanti Bapak Ibu, tujuan saya di sini setelah saya menjelaskan modul 1.4 tersebut, besar harapan saya bisa kita terapkan di sekolah kita ini nanti budaya positif tersebut. Untuk apa? Tentunya untuk jika budaya positif tercipta di lingkungan sekolah kita, pastinya kenyamanan belajar juga tercipta. Tujuan pendidikan juga pasti tercipta. Jadi nanti tujuan kita mengajar pasti ada yang mau kita harapkan dari peserta didik kita. Karena nggak mungkin ngajar kita gitu aja. Ada harapan kita terhadap peserta didik kita. Kemudian, nah pengantar di sini sudah mungkin sering juga kita lihat di PNM, yaitu tentang Ki Hajar Dewantara. Di sini Ki Hajar Dewantara mengibaratkan bahwa sekolah sebagai tanah atau sawah tempat bercocok tanam, sehingga guru harus menciptakan lingkungan yang menyenangkan, aman dan nyaman, menjaga dan melindungi murid dari hal yang tidak baik. Kemudian murid akan bertumbuh menjadi karakter baik sesuai dengan profil pengajar Pancasila. Ada beberapa yang ingin saya tanyakan, yaitu tentang Ki Hajar Dewantara yang menyatakan pembelajaran sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Sudah sering kita dengar, terutama di aksi nyata kita. Pertama kali waktu kita membuat aksi nyata itu ada dua, Merdeka Belajar sama Kurikulum Merdeka. Nah itu kita bahas di situ tentang filosofi Ki Hajar Dewantara. Jadi mungkin nggak asing lagi untuk Bapak Ibu di sini. Jadi yang ingin saya tanyakan, menurut Bapak Ibu, Ki Hajar Dewantara ini sejauh mana pemikirannya tentang pendidikan sehingga ia dapat mencipta atau membuat filosofi kodrat alam dan kodrat zaman. Kenapa seperti itu dia menciptakan? Kenapa dibuatnya filosofinya kodrat alam dan kodrat zaman? Kira-kira seperti apa pendapat Bapak Ibu di situ? Ada nggak dari kita yang bisa? Mungkin Bapak itu dulu berpikiran seperti ini, sehingga beliau menyatakan kodrat alam dan kodrat zaman itu cocok untuk peserta didik kita. Adakah dari Bapak Ibu yang bisa memberikan saran, boleh, atau menurut saya seperti ini? Adakah Bapak Ibu yang bisa memberikan tanggapan? Mungkin ya, kenapa Bu? Zaman ya, mengikuti perkembangan yang ada, yang menurut Ki Hajar Dewantara supaya kedepannya menjadi keadaan yang sama. Iya, terima kasih Bu, terima kasih. Tepuk tangan dulu untuk dia, tegang sekali. Iya, tegang sekali, ya ampun. Jadi kalau yang dikutip dari beberapa buku Ki Hajar Dewantara, beliau ini orangnya bisa kita bilang pada zaman dahulu, tapi pemikirannya kok sampai sekarang ya dipakai. Kira-kira beliau itu pemikirannya beberapa puluh tahun ke depan. Bisa nggak kita berpikiran? Kadang kan kita berpikir seperti ini, aku saja untuk besok aja belum terpikir, sementara beliau ini sudah terpikir beberapa ratus abad ke depan. Iya kan? Kita mungkin besok masih berpikir, aku mau ngapain besok? Dia udah mengerti. Ternyata peserta didik ini nantinya di tahun 2000 sekian udah banyak teknologi, makanya diibaratkan dia di situ kodrat
yang menciptakan filosofi pendidikan, B.J. Habibie, salah satu motivator bagi kita juga. Beliau itu pemikiran pendidikannya sangat jauh sehingga buku-bukunya bisa dipakai sampai saat ini. Sampai saat ini masih diterbitkan. Dan saya adalah salah satu penggemar beliau dengan ada sekitar 7 bukunya yang sangat terkenal. Dipakai juga di beberapa universitas pendidikan Indonesia. Jadi nanti besar harapan saya setelah kita nanti melakukan ini juga kita bisa berpikir siswa saya nanti beberapa tahun ke depan mau jadi apa. Karena kan nggak mungkin Bapak Ibu setelah tamat SD langsung jadi polisi. Nggak mungkin. Pasti kita menunggu proses dan prosesnya itu panjang. Nggak cepat. Oke, saya lanjut. Oke, di sini ada beberapa pertanyaan. Dapatkah hukuman itu mendisiplinkan siswa? Kira-kira jawabannya apa? Kira-kira jawabannya apa? Hukuman itu dapat nggak? Nggak usah siswa. Hukuman dapat nggak mendisiplinkan kita? Iya benar. Hukuman mendisiplinkan. Kemudian, oke, tapi nanti kita bahas kalau hukuman itu berefek samping. Kita lanjutkan dulu. Pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca dan membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Pernah nggak yang berkesepakatan seperti itu? Termasuk saya mungkin. Kalau tidak mengerjakan PR anak-anak ibu, nanti ngepel di pulang sekolah ngepel. Saya juga seperti itu sebenarnya. Kemudian yang ketiga, memberikan penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar peserta didik. Jadi kayak gini. Nah, ada di sekolah kita juga beberapa kali dibahas tentang penghargaan atau hadiah. Hadiah itu jika di kurikulum merdeka itu tidak dianjurkan. Terutama kalau kita membuat juara 1, 2, dan 3. Itu tidak boleh di kurikulum merdeka. Jadi, kenapa? Kalau kita mau memberi hadiah, semua siswa wajib dapat hadiah dengan keunggulannya masing-masing. Mungkin Bapak Ibu pernah melakukan di kelas-kelas lain seperti Bu Indah, udah pernah kasih semua sertifikat ya Bu di kelas Ibu. Jadi kalau itulah yang diharapkan kurikulum merdeka, nggak boleh lagi ada juara-juara di dalamnya. Kemudian saya lanjut. Nah, paradigma perubahan. Ilusi guru mengontrol murid. Ini ada yang double, ada salah tadi satu yang ilusi bahwa kritik membuat yang merasa bersalah dapat terkucilkan. Di sini seharusnya yang satu lagi kritik dan saran. Kemudian yang keempat yaitu ilusi orang dewasa memiliki hak untuk. Nah, ilusi orang dewasa. Kita dewasa tidak yang menjadi guru. Oke, beranjak dari situ saya memberikan sampulnya ini. Oke, coba dilihatkan. Nah, ada siswa A dan B ada sobeklah secari kertas kecil. Bisa dilihat Bapak Ibu, sobeklah secari kertas kecil. Di sini tuliskan benda, kita bayangkan saya misalkan ini ya. Ini adalah secari kertas. Siswa A, siswa B. Oke, atau saya ambil 2 orang deh. Coba ibu sama ibu ke depan. Bu Tera sama Bu Tera. Oke, coba ibu yang pegang. Kemudian bayangkan di dalam ada sesuatu rahasia yang ibu tulis. Coba ibu remah atau ibu ikat misalkan, baru ditutup. Nah, kemudian Bu Pera pengen tahu isinya. Kira-kira itu rahasia ibu, ya kan? Ibu nggak pengen orang lain tahu atau ibu lah yang pegang. Kira-kira gimana cara dari ibu ini mau membukanya? Kira-kira
Masa sih nggak bisa lihat Rasiado? Iya, kamu tidak? Iya dong. Aku nggak kasih tahu sama siapa-siapa. Wow. Oke, terima kasih. Ibu silakan duduk. Terima kasih tepuk tangan untuk kita dulu. Nah, di sini yang dimaksud, oke, saya kembalikan setelah melihat itu tadi, saya kembalikan ke sini. Ilusi guru mengontrol murid sama dengan seperti yang kita lakukan. Ini kita ibaratkan Bu Vera tadi yang di sini adalah seorang guru, yang di sini adalah seorang siswa, yang memegang kita seorang siswa. Jadi di sini seorang guru ini, kalau kita sekarang dulu, apapun yang dilakukan siswa kita pengen tahu kan gitu. Sama dengan yang ini. Si Ibu A meminta untuk si B membuka kertas. Sementara si B nggak pengen kertasnya itu dibuka karena itu rahasia. Mungkin rahasia yang bisa membuat malu. Kemudian di sini siswa guru adalah ilusi. Jadi menurut kita Bapak Ibu, kita yang mengontrol peserta didik. Padahal itu salah. Kenapa salah? Kalau kita mengontrol dalam artian negatif seperti ini. Kamu kalau tidak mengerjakan PR, kamu nggak bisa naik kelas. Berarti kita memaksa dia, iya kan? Sementara dia nggak bisa dipaksa. Peserta didik tidak bisa dipaksa. Nah, kemudian yang kedua itu maksudnya kita nanti jangan seperti itu, jangan memaksakan kehendak kita pada peserta didik. Kita harus kenali dulu mereka. Memang di kurikulum Merdeka ini sangat capek. 30 siswa kita harus 30 cara untuk mengenali mereka. Seperti itu. Jadi yang selanjutnya yaitu kritik membuat orang merasa bersalah. Misalnya seperti ini kritiknya begini. Bukan kritik dan saran ya, misalkan, nah kenapa kamu ribut? Nggak kasihan kamu sama ibu? Nggak kasihan kamu sama ibu? Nah itu membuat si anak, kita memberikan bahasa agar dia merasa bersalah. Jadi dengan perkataan kita tadi dia